Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, saya menggantikan Ustadz Ikhwan yang tidak bisa hadir karena ada halangan, keluarganya ada yang wafat. Dan judulnya tetap sesuai dengan yang diprogramkan oleh panitia, yaitu usia manusia sebagai amanah atau mengingat amanah usia manusia. Jadi yang dibahas usia, kemudian amanah, dan manusia. Apakah bisa dibahas semuanya? Tentu kita berdasar tadabbur. Surat An-Nahl ayat 70. Surat An-Nahl ayat 70, pendek bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Innallaha alimun qadir. Wallahu, dan Allah, khalaqakum, menciptakanmu, summa yatawaffakum, kemudian mewafatkanmu, wa minkum, dan di antaramu, mayyuraddu, ada yang dikembalikan, ila ardalil umri, kepada umur yang lemah, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga atau supaya tidak tahu apa yang telah diketahui. Innallah, sungguhnya Allah, alimun qadir, maha mengetahui lagi maha kuasa. Surat An-Nahl atau surat 16 ayat 70. Di sini pertama tentu tidak akan saya tafsirkan, kita takwilnya saja. Wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kalian. Pangkal ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia harus ingat, makanya judulnya juga mengingat amanah usia. Karena memang berdasar ayat ini manusia harus ingat akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap manusia itu harus ingat dirinya. Dirinya itu merupakan ciptaan Allah. Artinya kalau dikasih umur, maka umurnya adalah anugerah dari Allah sebagai amanah yang dititipkan kepada manusia itu sendiri. Maka harus bersyukur. Minimal syukur adalah merasa bahagia atas apa yang diciptakan oleh Allah. Dan selalu para mubaligh mengatakan, mari kita bersyukur, panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat. Usia kita itu banyak ya yang diceramahkan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan memberikan umur atau sebagai amanah. Oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk memelihara diri, memelihara manusia, menjaga usia tersebut baik jasmani maupun rohani, karena manusia itu diciptakan oleh Allah terdiri dari jasmani dan rohani. Itu di dalam segala apa? Di dalam segala anggota itu ada jasmani, ada rohaninya. Mata ini jasmani, mata itu rohani. Kaki itu jasmani, tapi kalau kaki beda lagi. Tangan ini, tapi kalau tangan beda lagi. Kalau disebut dua kali di dalam diri manusia itu ada jasmani, ada apa? Rohaninya. Hati, ada hati-hati, dan masih banyak lagi ya. Oleh karena itu
usia ini merupakan anugerah Allah, mana Allah jangan menyia-nyiakan usia. Kalau disia-siakan itu sayang, karena usia kan tidak bisa kembali kepada yang telah lewat. Sedetik pun yang telah lewat udah berlalu. Jadi kalimat ini mengisyaratkan perintah menjaga diri, baik kesehatan jasmani, rohani, maupun ekonomi. Orang yang terbaik adalah yang memiliki usia yang panjang. Usia itu merupakan anugerah Allah, dan kalau dia usianya panjang, itu nikmat. Karena hidup di dunianya panjang, kan? Nah, kalau hidup di dunia panjang kan itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan usia panjang itu akan menjadi terbaik kalau akhlaknya terbaik. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah wafat 57 Hijriah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sohar. Ala unabbiukum bi khiyarikum. Perlulah aku sampaikan kepada kalian manusia yang terbaik di antara kalian. Sahabat menjawab, bala. Ya tentu itu Rasul. Tentu kami ingin tahu seperti apa orang yang terbaik itu. Maka Rasul sendiri yang menjawab, khiyarukum atwalukum a'maron wa ahsanukum akhlaqon. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usia dan akhlaknya baik. Makanya tadi, jadi orang yang panjang usia itu asal akhlaknya baik, itu akan menjadi manusia terbaik. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad 4241 nomor 8867. Jadi berdasar hadis ini, umat yang terbaik adalah yang paling panjang usianya, asalkan akhlaknya baik. Makanya yang panjang usia bersyukur, ya. Dan kita diperintahkan untuk memanjangkan usia atau menjaga usia menjadi panjang. Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang menginginkan dijebarkan, dibukakan rezeki, au yunsa'a lahu fi asarihi, atau dipanjangkan usia, fal yasir rahimahu, maka jalin silaturahim. Hadis ini mengandung anjuran, hadis riwayat Bukhari ini mengandung anjuran agar manusia itu memanjangkan usia. Dengan cara apa? Antara lain memanjang usia, banyak silaturahim, banyak channel, banyak hubungan, banyak komunitas. Itu adalah lebih baik. Makanya kalau sudah pensiun tuh jangan menyendiri, jangan ngumpet, harus banyak sosialisasi, harus banyak berhubungan. Itu insya Allah panjang usia itu jaminan dari Rasul. Itu salah satu makna Allahu khalaqakum. Kemudian summa yatawaffakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mewafatkanmu. Ada manusia itu yang wafat masih usianya pendek, ada yang masih bayi, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Jadi ada yang dipendekkan dan ada pula yang dipanjangkan. Berapa usia yang panjang, berapa usia yang pendek? Yang paling pendek tentu adalah apabila dia masih bayi. Nah, yang paling panjang oleh Rasulullah SAW dikemukakan bahwa umatku itu dibandingkan dengan umat terdahulu lebih panjang umat terdahulu. Jadi umat Rasul itu lebih pendek dibanding umat terdahulu. Bahkan beliau pandangkan ketika duduk wasyamsu ala qoiqo'an ba'dal asri, setelah asar beliau pandang matahari. Tuh kita lihat matahari sudah mau surup. Apa surup teh? Terbenam. Mau terbenam ba'da asar tuh. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ma'amarukum fi a'marin min mado illa kama baqiya minan nahar fi mamado minhu. Nah,
umur kalian tuh seperti matahari akan terbenam dari asar sampai terbenam, sedangkan umat terdahulu dari pagi sampai asar. Itu perbandingannya. Di perbandingannya kan oleh matahari seperti itu kan, matahari itu ada yang lama ada yang pendek ya. Kalau di Indonesia mah memang relatif agak tetap. Kalau model di Saudi itu kan, apalagi kalau di mana Jerman gitu ya, ada yang pendek-pendek gitu, ada yang panjang ya. Tapi dibandingannya seperti itu. Jadi umat manusia, umat Rasulullah SAW itu dibanding para umat terdahulu lebih pendek. Itu hadis riwayat Ahmad nomor 5695. Jadi kalau begitu berapa umur itu? Yang pendek, yang panjang, sebab banyak ulama yang usianya nggak panjang-panjang, tapi karyanya hebat. Ya kita lihat pokoknya Muslim ya, Imam Muslim itu kan lahir 206, wafat 261, berarti kan cuma 55 tahun Imam Muslim, tapi karyanya besar. Imam Ghazali yang tulis Ihya Ulumuddin tebal itu, dia lahir 450, wafat 505, cuma 55 tahun. Kemudian apalagi Asy-Syafi'i, Syafi'i itu lahir 150, wafat 204, cuma 54 tahun. Tapi dia punya Al-Um, karyanya, ya Ar-Risalah, dan masih banyak lagi sampai madhab. Satu madhab di Indonesia mah Syafi'i teh banyak ya. Itu cuma 54 tahun. Nah, usianya. Rasul juga cuma 63 tahun. Tapi kalau istri Rasul mah banyak yang panjang-panjang, kecuali Siti Zainab binti Huzaimah. Siti Maimunah itu pendek. Ayah Rasul pendek usianya, cuma 25 tahun. Tapi kalau istri-istri Rasul yang lain itu panjang-panjang. Pamannya Siti Saudah. Siti Saudah itu yang dinikah oleh Rasul dalam keadaan janda. Itu lebih tua Siti Saudah dari Rasul. Berapa tahun bedanya Siti Saudah dengan Rasul? Ketika dinikah oleh Rasul, usianya 55 tahun. Jadi Siti Saudah juga janda muda kalau 55 tahun. Jadi Rasul waktu itu nikah usia 50 tahun, Siti Saudah 55. Tetapi wafatnya tahun 57. Jadi kan 117 tahun Siti Saudah usianya. Kalau Siti Khadijah 65 tahun. Siti Aisyah itu lahir 9 sebelum hijrah, wafat 68. Jadi para istri Nabi itu rata-rata panjang, yang panjang usianya dan lebih lama menjanda setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi kalau begitu umurnya bisa panjang, bisa barokah, bisa pendek, bisa bermanfaat atau tidak, itu tergantung produktivitas. Makanya saya katakan tadi amanah, hanya harus dijaga. Cuman rata-ratanya kata sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dalika." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang berusia di atas 70 tahun itu orang langka. Orang sedikit. Ya seusia Pak Haji Uju, Pak Haji Dedi, usia saya itu orang langka. Makanya kalau sekarang yang 70 tahun di sini yang hadir cuma 3 orang ya, di atas 70 tahun. Ya Pak saya, Pak Uju sama Pak Dedi. Ada Ibu Isani di belakang. Jadi ini orang-orang langka harus dilestarikan ya. Jadi jelas umur itu
jarang. Jadi orang langka yang di atas 70. Makanya patut kita bersyukur asal amal yang terbaik itu menjadi manusia terbaik. Selanjutnya wa minkum mayyuraddu ila ardalil umri. Ada orang yang dikembalikan begitu panjang usia teh ke ardalil umri, ke umur yang lemah. Ada yang mengartikan pikun. Pikunnya macam-macam, seperti pernah di dalam pengajian saya bahas. Pikun itu macam-macam, ada pikun jasmani, ada pikun rohani, fisik, dan non-fisik. Dan pikun fisik juga macam-macam. Ada pikun tangan nabungkul, hese ngepel, ada pikun mata nabungkul, hese bentak, atau melihatnya tidak jelas, ada pikun kaki nabungkul, ada pikun seluruh tubuh sehingga goyang-goyang, tidak bisa bekerja. Ada pikun juga pikiran, ada Alzheimer. Makanya kan kemarin diteliti pada tahun 2022, hasil penelitian, para usia lanjut jangan berhenti bicara. Jadi yang usia lanjut harus sering ngomong, harus sering bicara. Makanya saya sengaja bicara tiap hari, saya itu selalu bicara. Kalau tidak ada yang minta ceramah, ceramahnya sorangan. Saya mah kalau tidak ada yang minta ceramah, ceramah aja sorangan di rumah, direkam, kirimkan ke YouTube. Jadi itu, jadi kan lumayan. Itu mereka didangukan, itu oleh umat terserah, pokoknya ngocoblak aja ngomong gitu. Supaya apa? Menjaga supaya tidak pikun berbicara. Apalagi kalau sudah pensiun tadi itu, ya. Jadi supaya tidak segera ila ardalil umri. Dan Rasulullah SAW pun berdoa ingin dijauhkan dari ardalil umri, dari kepikunan. Nah, seperti saya juga sudah mulai pikun ngomongnya, kadang-kadang sok balelol. Ya itu mah sok balelol mah karena pernah stroke ya, kan bisa ngomong pernah. Sampai bekasnya masih ada. Makanya sering ngomong ya. Mayuradu ila ardalil umri. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari itu suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an aradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Itu Rasul suka berdoa begitu. Ya Allah, aku berlindung dari juban, ketololan, mungkin boleh Alzheimer gitu tah. Wa a'udzubika min an urada ila ardalil umur. Dan aku berlindung supaya dibebaskan dari ardalil umri. Ardalil umri dia kembali kepada budakan. Wa a'udzubika min fitnati dunya, berlindung dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung dari siksa kubur. Karena apa? Rasul berdoa seperti itu, ingin bebas dari pikun, dan Rasul itu tidak pikun ya. Sampai wafat jaguar ringkas Rasul itu. Jadi tidak sakit panjang-panjang. Ya, Rasul itu sehat. Karena kalau sudah pikun likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Jadi banyak yang lupa apa yang telah diketahui kalau pikun. Oleh karena itu dijaga dalam rangka menjaga amanah usia, jaga usianya supaya tetap baik, supaya tetap barokah ya. Jadi manusia karena tidak mengolah ada yang pikun, ada yang tidak, ada yang tidak, disebut juga minkum di antara kalian. Jadi kita harus berusaha supaya jangan sampai ke pikunan. Dan innallaha alimun qadir. Sungguhnya Allah itu maha tahu lagi maha kuasa. Surat An-Nahl ayat 70. Jadi dari ayat itu pertama, mendapatkan kenikmatan sejak dilahirkan. Kita itu harus bersyukur sampai dewasa. Dua, ada manusia yang wafat sejak bayi atau usianya bergantung pada ketentuan Allah, tetapi ada kaitan dengan usaha manusia.
Kemudian ketiga, setiap manusia dianjurkan untuk menjaga usia, karena itu adalah amanah. Harus dijaga kesehatan, mulai dari makanan, mulai dari gerakan fisik, mulai berpikir, banyak baca, banyak menulis, insya Allah terbebas dari Alzheimer atau kepikunan. Kemudian D, menjaga kesehatan lahir batin, jasmani, rohani, dan ekonomi. Nah, ekonomi itu harus tetap dijaga. Dan usia sebagai amanah mesti dijaga agar tetap sehat. Ya, jasmani, rohani, dan ekonomi. Doa Rasul bukan hanya dipanjatkan, tapi juga diprogramkan. Dan menjaga amanah usia adalah memanfaatkan segala kesempatan untuk beribadah, baik yang beribadah sifatnya ritual, maupun beribadah yang sifatnya sosial. Makanya tadi silaturahim itu dijamin oleh Rasulullah SAW bakal memanjangkan usia. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ingat surat An-Nahl ayat Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.